Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Bu Asri selaku dalam hal ini moderator sekaligus peneliti dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan salam hormat saya juga kepada Bapak dosen saya, Bapak Dr. Himawan Estibagio, yang saat ini sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sekaligus juga menjadi pejabat sementara Bupati Mojokerto. Kepada Pak Dr. Bella Indi Sulistyo, SHMH, dan Pak Dr. Mualimin Muhammad Said. Salam kenal Bapak, salam silaturahim secara virtual dari saya. Sama-sama. Dari saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam hal ini yang ingin saya sampaikan mungkin seperti yang telah diamanahkan oleh Bu Asri, bahwasanya dalam hal problematika pengaturan tentang ketenagakerjaan ya di dalam undang-undang yang baru saja disahkan pada 2 November 2020 lalu tentang Cipta Kerja ya, yang sudah memantik banyak gerakan demonstrasi baik dari serikat buruh, serikat pekerja, dari mahasiswa maupun dari masyarakat sipil lainnya, yang dimana banyak yang mempertentangkan adanya undang-undang Cipta Kerja ini, yang dimana sejak awal saat rancangan undang-undang ini sudah banyak keinginan untuk agar undang-undang ini tidak disahkan, ya, undang-undang Omnibus Law ini tidak disahkan. Ya. Jadi lanjut, Mas Karudin. Ya, paling tidak di dalam undang-undang ini, di dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini yang diatur ya setidaknya ada 4 undang-undang yang akan dirubah, dihapus atau ditetapkan menjadi peraturan baru, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal ini seperti yang telah tercantum di dalam undang-undang itu pasal 80 bab 5 tentang ketenagakerjaan. Nah, lanjut. Nah, ini pemerintah sendiri ya. Pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian itu menyampaikan bahwasanya ada manfaat dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini, di mana yang pertama adalah tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini dimaksudkan untuk apa? Sesuai dengan pasal 4 dan pasal 18 di dalam Undang-Undang Dasar 45 terkait dengan perlindungan dan kepastian hak bagi pekerja buruh. Ya, program jaminan kehilangan pekerjaan yang diberikan manfaat cash benefit ini ya melalui pelatihan untuk upgrading dan rescaling, serta adanya akses informasi ke pasar tenaga kerja. Dan Pak Menteri ini, Pak Menko ini juga menyampaikan di mana modal awal ini diberikan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini dimaksudkan bahwasanya negara ini hadir untuk memberikan kepastian pemberian pesangon dengan program jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan paling tidak manfaat ini tidak mengurangi manfaat dari JKK, JKM, JHT maupun JP ya. Serta tidak menambah beban iuran dari pekerja maupun dari pengusaha. Sedangkan yang kedua, adanya dukungan UMKM, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini dimaksudkan untuk apa? Untuk
memudahkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ya, yang dalam pendaftarannya hak atas kekayaan intelektual dan dalam mendirikan perseroan terbuka. Selain itu juga undang-undang ini memberikan kemudahan dengan persyaratan dan biaya yang terjangkau sehingga terdapat kepastian legalisasi bagi pelaku UMKM untuk pendirian PT tersebut. Ya, hal ini juga sempat waktu itu dalam rapat itu juga dipertegas lagi oleh Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten Mas Duki, ya, di mana beliau ini memastikan adanya kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini berdampak positif terhadap perkembangan UMKM nantinya. Ya. Di mana UMKM ini menurut beliau juga ini merupakan tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya. Di mana diharapkan 99% pelaku usaha di tanah air ini bisa merupakan UMKM dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 97%. Dalam UMKM yang disamakan dengan usaha besar, ini pemerintah mengharapkan bisa mempermudah adanya perizinan yang bisa melalui sistem online single submission atau OSS dengan kemitraan yang tentunya akan didorong oleh Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut. Dan selain itu juga tidak hanya dengan industri besar, pemerintah juga mendorong ya bisa mengakomodasi adanya pengembangan bisnis UMKM. Misalnya adanya rest area yang ada di bandara, terminal maupun tempat umum lainnya. Ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menawarkan sebuah kemudahan dalam pendirian koperasi yang menetapkan minimal jumlah pendiriannya hanya dengan 9 orang saja. Yang pada aturan sebelumnya di Undang-Undang Koperasi itu berjumlah 20 orang. Sedangkan yang catatan yang ketiga tentang adanya cuti haid dan cuti hamil itu masih tetap ada. Ya. Jadi Menko Perekonomian ini menyatakan bahwasanya mengenai cuti haid dan cuti melahirkan itu dihapus, itu ditegaskan bahwasanya pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat, waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui, dan itu ditegaskan tetap ada sesuai dengan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, hal yang baru ini adanya keberadaan bank tanah. Bank tanah di situ di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memungkinkan pemerintah membentuk bank tanah. Ya. Dan lembaga ini merupakan lembaga yang khusus dalam mengelola tanah. Ya. Bahkan Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Pak Sofyan Jalil mengatakan bahwasanya istilah ini banyak yang masih belum paham ya. Memang istilah baru yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang baru muncul ya. Yang di mana sebelumnya ini bank tanah tidak dikenal di Indonesia. Nah, tapi di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini dimunculkan. Ya, di mana tugas bank tanah ini seperti halnya bank lain, ya fungsinya intermediari, yaitu perantara. Ya, pemerintah mengumpulkan tanah-tanah itu, kemudian membagikannya dengan pengaturan yang ketat. Ya. Dan ini memungkinkan pemberian hak tanah ini untuk rakyat yang ada di perkotaan dengan sangat murah. Ya. Bahkan Pak Menteri ini juga menggambarkan pola kerja dari bank tanah itu seperti apa. Ya. Lembaga ini harapannya Pak Menteri Pertanahan ini lembaga yang mengelola tanah-tanah yang terlantar. Tanah-tanah yang terlantar itu didata lalu didistribusikan kembali kepada rakyat. Tujuannya untuk memberikan hak memiliki tempat tinggal kepada masyarakat. Alasannya karena selama ini
ya, mereka yang tidak mampu memiliki tempat tinggal, yang semakin jauh dari pusat kota atau perkotaan ya, ini merasakan. Jadi saat ingin memiliki, rumah yang sekitaran tempat kerja yang di perkotaan, akhirnya mendapatkannya apa, di pinggir-pinggir kota. Ya kalau di Surabaya mungkin wilayah Surabaya Barat, atau mungkin di, perbatasannya dengan Sidoarjo, ya. Dan dan ini, menjadi mekanisme yang otoriti yang dimiliki oleh Kementerian ATR. Sehingga yang harusnya kurang beruntung bisa tempat tinggal di kota, nantinya harapannya bisa memiliki tempat tinggal yang ada di pusat kotanya, ya. Dan yang kelima, tentang, banjir investasi dan lapangan kerja, ya. Jadi, dalam rapat itu juga di dalam konferensi pers yang disampaikan tentang penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja, ini hadir pula juga adanya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pak Bahlil Lahadalia, ya, yang menyebutkan ada sekitar 153 investor yang akan masuk, ya, yang akan masuk dalam, setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya masuknya rencana investasi tersebut merupakan kabar baik karena akan membuka pasar kerja baru bagi jutaan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, ya. Dan tegas beliau bahwasanya prioritas pemerintah adalah tenaga kerja lokal, ya. Tenaga kerja asing hanya dibutuhkan untuk pekerjaan di level-level tertentu atau dalam posisi-posisi yang membutuhkan suatu keahlian khusus. Jadi lebih diutamakan tenaga kerja lokal dari bangsa Indonesia sendiri. Dengan potensi tersebut harapan dari adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan membuka investasi itu diharapkan, potensi investasi di tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan pada tahun 2020 ini. Pengesahan pengesahan ini juga baterainya ini habis. Di selain itu juga, untuk apa, untuk memperbaiki, peringkat kemudahan dalam berusaha di Indonesia yang saat ini masih rendah, ya. Jadi itu potensi yang diharapkan dengan adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu di bidang investasi. Sedangkan yang berikutnya, manfaat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini menurut pemerintah, eee, adanya pembangunan rumah MBR, ya. Eee, jadi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga akan mendorong pembentukan Badan Percepatan, Penyelenggaraan Perumahan, ya, untuk mengebut, penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya rumah MBR, ya. Di mana ketentuan soal MBR ini juga tertuang di dalam bab 9A yang disisipkan di antara bab 9 dan bab 10. Sementara dalam hal pembentukan badan khususnya itu, diatur dalam pasal 117A dan 117B, di mana dalam pasal 117A ayat 1 disebutkan bahwasanya pemerintah membentuk BP3 untuk mewujudkan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR. Dan pada ayat yang kedua disebutkan pembentukan BP3 perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mempercepat, penyediaan rumah umum dan menjamin bahwa rumah umum itu hanya dimiliki, ya, dan dihuni oleh MBR, masyarakat berpenghasilan rendah MBR itu, ya. Dalam, sisi lain, percepatan ini juga diharapkan bisa menekan backlog perumahan, ya. Tidak, karena pengembangan perumahan saat ini hanya, banyak ditempati oleh masyarakat-masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas, itu mungkin. Oke, lanjut Mas, share screen-nya, berikutnya. Nah ini, ya, daftar,
daftar isi, ya. Daftar isi yang mungkin sekilas saya petakan apa sih isinya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, dan di dalam slide yang ke berapa ya? Slide selanjutnya, Mas. Undang-undang peraturan tentang ketenagakerjaan itu slide kelima. Ya. Jadi aturan tentang ketenagakerjaan itu diatur di bab 4 yang dimulai pada halaman 533 ya pasal 80. Jadi bab ketenagakerjaan itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian umum, bagian ke-1 bagian umum, bagian kedua tentang ketenagakerjaan sendiri, bab ketiga tentang jenis program jaminan sosial, bab ke-7 jaminan kehilangan pekerjaan, seperti harapan yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Perekonomian tadi, Pak Airlangga Hartarto, dan bab keempat tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan bagian kelima mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya, lanjut. Ya, ini lewati aja. Jadi untuk diskusi nanti biar ada waktu, jadi langsung ke slide yang ke 12, Mas. Terus. Ya. Jadi hal-hal yang menjadi polemik di masyarakat saat ini, ya, mengenai hak cuti dan sebagainya, pesangon dan sebagainya, paling tidak yang perlu digarisbawahi adalah ya problematika itu selama tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka semua ketentuan itu tetap berlaku sebagaimana dicantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya. Sepanjang tidak dihapus tentunya, ya. Dan juga sepanjang tidak diatur ulang, maka ketentuan itu masih ada dan tetap berlaku sebagai ketentuan sebagaimana mestinya. Lanjut. Jadi paling tidak di dalam pasal 191A, nah ini kelihatan nggih kok. Paling tidak dalam pasal 191A disebutkan bahwasanya aturan mana tadi? Nggak kelihatan. Jadi untuk pertama kalinya upah minimum yang berlaku yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan. Jadi aturan tentang penetapan pengupahan ini untuk tahun 2021 masih tetap menggunakan standar pengupahan di tahun 2020 karena masa pandemi sesuai dengan surat dari Menteri Tenaga Kerja. Ya, lanjut. Nah, ini. Jadi pada saat undang-undang ini berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berlaku dan bertentangan, ya. Selama itu undang-undang tidak bertentangan dan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka masih tetap berlaku. Berarti adanya sengketa yang diajukan oleh serikat buruh maupun serikat pekerja, pengaturannya masih menggunakan ketentuan yang lama. Karena di dalam peraturan Cipta Kerja ini belum diatur secara rinci. Ya, lanjut Mas. Ini jadi nantinya ya setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini maka pemerintah pusat diharapkan sudah melakukan pembentukan peraturan pemerintah ya yang dalam hal ini bisa berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi kelengkapan DPR yang membidangi bidang legislasi.
Begitu juga dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ya, dalam hal ini kelengkapan DPD yang menangani tentang legislasi. Selain itu, pemerintah pusat juga melaporkan, mempunyai kewajiban untuk melaporkan undang-undang ini kepada siapa? Kepada DPR melalui alat kelengkapan yang membidangi bidang legislasi, termasuk kepada DPD. Ya, paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku, yaitu 2 November 2021. Lanjut. Nah, ini sebagai ketentuan penutup di bab ke-15 ya. Jadi peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 bulan setelah diundangkan ya. Paling tidak kalau diundangkan 2 November berarti November Februari ya. Kemungkinan besar bulan Februari 2021 sudah punya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini. Ya, di mana semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan. Ya. Dan info yang sempat ada itu pemerintah sudah sudah membuat rancangan peraturan pemerintah yang meliputi ada 4 yang sudah disiapkan pemerintah rancangan itu, yaitu tentang pengupahan, tentang tenaga kerja asing, penyelenggaraan ketenaga kerjaan, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi 4 rancangan peraturan pemerintah ini sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di bawah Ibu Ida Fauziah. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari Pak berakhir dengan pantun, maka saya pun juga ingin berpantun dalam mengakhiri presentasi saya. Ya. Tadi kalau Pak Dr. Bella Indi Sulistiono menyampaikan tentang pantun yang berbau COVID, jadi saya tentang bunga saja, Pak Bella. Jadi mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasi. Akhir kata kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.